Untuk memperkuat armada tempurnya di kawasan perairan, beredar luas kabar bahwa pemerintah RI telah memborong 8 kapal perang jenis frigate kepada galangan kapal Fincantieri Italia, seperti dikutip dari laman resmi perusahaan galangan kapal Italia tersebut. Fincantieri telah mengonfirmasi adanya kontrak kerjasama dengan Kementerian Pertahanan RI. Untuk diketahui, Fincantieri merupakan salah satu produsen kapal terkemuka di dunia asal Italia yang telah memproduksi 7.000 kapal dengan teknologi tinggi. Dengan adanya kesepakatan ini telah dikonfirmasi jika Fincantieri akan menyuplai 6 frigate kelas Frame dan 2 frigate kelas Maestrale. Sementara itu dikutip dari situs resmi Fincantieri, frigate Frame merupakan proyek bersama antara Italia dan Prancis dalam membuat kapal perang untuk masing-masing angkatan laut kedua negara. Kapal frigate kelas Frame ini memiliki bobot 6.500 ton dan panjangnya mencapai 144 meter, mampu menampung 225 kru kapal. Kapal frigate Frame ini memiliki kecepatan tertinggi 27 knot, dilengkapi dengan sonar dan sejumlah senjata pendukung seperti 127 64 Volcano gun. Untuk perlindungan dari serangan udara, Frame dipayungi sistem pertahanan rudal Aster 1530, ditambah pula dengan rudal anti kapal skimming laut TCO Mk2 versi ekspor otomat Mk2. Keduanya dipasok oleh MBDA. Sistem pertahanan dari rudal Aster 30 buatan Eropa dipamerkan dalam ajang Paris Air Show 2019 di Le Bourget, Paris, Perancis, Selasa 18 Juni 2019. Seperti dengan rudal jelajah supersonik anti kapal pada ketinggian yang sangat rendah, sea skimming dan terbang cepat, pesawat terbang atau rudal berkinerja tinggi. Aster terutama dioperasikan oleh Prancis, Italia, dan Inggris sebagai pelanggan ekspor dan merupakan komponen terintegrasi dari sistem rudal pertahanan udara PAMS yang dikenal di Angkatan Laut Kerajaan sebagai Sea Viper. Sebagai senjata utama dari sistem PAMS, Aster melengkapi frigate kelas Horizon dan kapal perusak tipe 45 Inggris, dan tentu saja Frame. Sedangkan untuk TCO Mk2 yang menggunakan panduan inersia yang diperbaharui dengan perintah dan memiliki jangkauan hingga 55 km. Dua sistem peluncuran vertikal DCNS Silver A43 ini dipasang di setiap kapal. Fregat ini juga akan dilengkapi dengan sistem senjata anti kapal selam segala cuaca MILAS milik MBDA. MILAS turunan dari otomat Mk2 membawa dan melepaskan torpedo ringan seperti MU-90 dekat dengan kapal selam musuh yang ditunjuk. Selain itu, fregat kelas Frame juga dilengkapi dengan 2 kapal RHIB perahu karet berlambung dan 2 hanggar helikopter. Fincantieri juga menyatakan tidak menutup kemungkinan akan menjadi kerjasama dengan PT PAL Persero, sebuah perusahaan berplat merah yang bermarkas di Surabaya, Jawa Timur. Adapun 2 fregat lainnya yaitu fregat bekas kelas Maestrale yang akan dimodernisasi. Mulai dikerjakan Fincantieri setelah Angkatan Laut Italia menghentikan operasional kapal tersebut. Sebagai informasi, kapal perang fregat kelas Maestrale yang mulai diproduksi era awal 80-an ini dirancang untuk menghadapi peperangan anti kapal selam. Kapal dari Maestral kelas ini sangat fleksibel, sehingga mampu melaksanakan operasi anti udara dan anti permukaan. Kapal kelas ini telah banyak digunakan dalam berbagai misi internasional, baik di bawah bendera NATO atau PBB, dan selama operasi normal Angkatan Laut Italia. Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Rizal Dharmaputra menyatakan modernisasi alat utama sistem persenjataan alutsista wajib dilakukan negara manapun, termasuk Indonesia. Hal itu menurut Rizal penting dalam menjaga kedaulatan. Investasi pada sektor pertahanan dan keamanan merupakan keharusan dan tidak boleh terhenti sekalipun kondisi negara sedang terpuruk. Program dalam modernisasi alutsista harus tetap dilakukan, tetap dipenuhi karena suatu kesinambungan. Kesinambungan itu yang harus dijalankan karena satu proses yang panjang dari pemerintah sebelumnya dan dari menteri sebelumnya, menteri sekarang, dan mungkin menteri yang akan datang. Indonesia telah merancang strategi modernisasi alutsista dan tertuang dalam kekuatan pokok minimum Essential Force MEF. Disusun sejak 2007 lalu dan dibagi menjadi 3 rencana strategis Renstra hingga 2024. Membangun kekuatan sistem pertahanan menjadi salah satu respon negara atas ancaman yang akan terjadi. Karenanya, Rizal mendukung langkah pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menyusun rancangan strategis percepatan peremajaan alutsista. Sebab menjadi terobosan yang tidak pernah bisa dilakukan serta akan ada kepastian investasi pertahanan selama 25 tahun. Dirinya pun juga setuju dengan strategi dari Kemenhan mempercepat pengadaan alutsista menjadi 2021 hingga 2024. Baginya,
kebijakan itu ideal. Investasi secara langsung pada 2021 hingga 2024 akan meningkatkan posisi tawar Indonesia agar mendapatkan alutsista dengan harga lebih terjangkau. Karena investasi dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, dapat dipastikan semua alat yang dibelanjakan bisa bekerja sama dan kompatibel dengan satu lainnya.